Selamat datang di dunia paranormal wayah bengi. Lek Kodrat bertemu Semar. Dalam budaya masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali, Semar merupakan tokoh legenda yang sangat diyakini akan keberadaannya. Mereka percaya bahwa Semar adalah danyang atau gaib penguasa, penjaga, dan pelindung tanah Jawa dan Bali. Oleh karena itu, mereka masih sangat menghormati sosok Semar, sebagaimana mereka juga menghormati Ratu Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Penghormatan itu nampak dan terasa sekali baik dalam tradisi kehidupan sehari, dalam acara ritual masyarakat maupun dalam laku spiritual para penganut kepercayaan asli tanah Jawa. Dalam cerita pewayangan, Semar dikisahkan sebagai penjelmaan Bathara Ismaya. Tokoh Semar oleh para pujangga lokal disusupkan menjadi bagian dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Dalam epos Ramayana dan Mahabharata versi Nusantara, tokoh Semar berjuluk Bathara Iswaya, Jurudyah Punta Prasanta Semar. Sosok Semar digambarkan memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran akan jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum tetapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol tentang suka dan duka. Wajahnya tua tetapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki tetapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Ia merupakan penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Namun sejatinya apakah Semar benar-benar ada atau hanya sekedar mitos? Jawabannya tentu saja tergantung pada paradigma masing-masing orang. Untuk mereka yang sudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan modern atau keyakinan luar, Semar hanyalah sekedar mitos belaka, dikalahkan oleh mitos lain yang sering menghakimi dan menilai rendah keyakinan asli masyarakat Nusantara. Kata-kata seperti tahayul, syirik, musyrik, menindih, menindas, dan menggerus keyakinan akan keberadaan Semar. Namun bagi mereka yang masih memegang kuat serta menghayati keyakinan asli Nusantara, Semar adalah tokoh yang benar-benar pernah ada di masa lalu di bumi Nusantara. Selanjutnya dalam video ini akan dikisahkan bagaimana Lek Kodrat bertemu dengan Semar. Cerita ini berdasarkan pengalaman nyata yang dikisahkan oleh Lek Kodrat kepada kami. Peristiwanya terjadi pada tahun 90-an, di mana saat itu masyarakat kita sedang kecanduan judi lotre SDSB atau Porkas. Dan kebetulan Lek Kodrat sering dimintai nomor jawaban oleh teman-temannya karena mereka tahu kalau Lek Kodrat juga melakukan triakat di tempat-tempat yang angker atau keramat. Entah bagaimana nomor yang dia berikan ke teman-temannya seringkali tembus. Meskipun demikian, Lek Kodrat sendiri tidak pernah ikut membeli kupon lotre itu. Dia hanya senang dengan tantangan atau uji nyali ketika dia malam-malam sendiri di tempat-tempat wingit itu. Suatu ketika, Lek Kodrat diminta oleh seorang teman dekatnya untuk mencari nomor ke gunung es di daerah Cilacap. Di kalangan para pelaku spiritual, gunung es dikenal sebagai tempat keramat yang sangat wingit. Teman Lek Kodrat itu
yang merupakan seorang pemilik bengkel mobil, telah menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan oleh Lek Kodrat untuk pergi ke sana. Lek Kodrat pun berangkat sendirian ke Cilacap membawa mobil jeep milik seorang pelanggan bengkel teman tersebut. Singkat cerita, sampailah Lek Kodrat di Gunung Es. Kendaraan lalu dia parkir begitu saja di pinggir jalan. Kebetulan mobil itu berplat nomor khusus sehingga akan aman walaupun ditinggal di sana begitu saja. Dia kemudian melanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju ke rumah si juru kunci. Setelah bertemu dengan si juru kunci dan menyampaikan maksud kedatangannya, Lek Kodrat kemudian diantar menuju ke tempat pertapaan. Tempat itu berupa gua alam yang terletak di lereng sebuah bukit dan langsung menghadap ke arah lautan. Sambil berjalan mendaki tangga menuju gua itu, si juru kunci menjelaskan semua risiko yang akan dihadapi. Lek Kodrat mengangguk diam mendengarkan perkataan si juru kunci. Sudah banyak yang bertapa di sini, tetapi tidak kuat dan meninggal. Dan kalau hal itu terjadi, jasadnya paling saya buang ke laut sana, kata si juru kunci itu sambil menunjuk ke bawah tebing jurang. Suara gemuruh ombak lautan menghantam tebing karang memenuhi suasana alam sekitar dan membuat kecil hati semua orang. Sesampai di tempat tujuan, Lek Kodrat ditinggal sendirian oleh si juru kunci. Tanpa banyak berpikir, Lek Kodrat segera masuk ke dalam gua dan menyiapkan alas untuk tempat beliau bersemadi. Setelah menata tas dan barang bawaannya, Lek Kodrat pun lalu duduk bersila di atas lembar kayu putih dan memulai semadinya. Tak berapa lama dia mulai larut dalam keheningan batin. Semua beban pikiran dan kegelisahan hati pun mulai menghilang. Meskipun berbagai macam godaan dan gangguan yang datang silih berganti, namun semuanya tidak mampu menggoyahkan samadinya. Pada hari ke-6, Lek Kodrat mengalami peristiwa luar biasa. Mula-mula dia melihat di tengah laut muncul suatu bentuk seperti seekor angsa putih. Kemudian bentuk itu perlahan-lahan bergerak mendekat ke arah tempat Lek Kodrat bersamadi. Semakin lama semakin jelas apa yang semula nampak seperti seekor angsa itu rupanya adalah kuncung milik sosok tinggi besar yang sedang berjalan di lautan dan menuju langsung ke arahnya. Lek Kodrat sangat terkejut melihat sosok tinggi besar itu. Bisa dibayangkan, kaki sosok itu berdiri di pantai sementara mukanya ada persis di depan Lek Kodrat yang sedang duduk di lereng sebuah bukit yang tingginya sekitar 100 meteran. Lek Kodrat menggambarkan wajah sosok tersebut mirip seperti wajah orang dari Indonesia Timur atau orang aborigin. Rambutnya ikal dan berwarna putih serta ada kuncungnya. Perawakannya juga mirip orang Indonesia Timur. Dia bertelanjang dada dan hanya mengenakan semacam kain penutup pinggang. Kemudian sosok itu berkata kepada Lek Kodrat bahwa beliau adalah Dahyang Tanah Jawa, yang oleh masyarakat dikenal sebagai Semar. Menurut beliau, dia telah menjaga dan melindungi Tanah Jawa selama ribuan tahun. Beliau juga berkata bahwa dia akan terus menjaga Tanah Jawa selama masih ada manusia sejati hidup di sana. Tetapi kalau sudah tidak ada manusia sejati, maka beliau akan pergi ke tempat lain di mana masih ada manusia sejati. Beliau kemudian mengakui Lek Kodrat sebagai cucunya karena memiliki kekuatan dan kemurnian batin sehingga berhasil melakukan laku tapa di tempat itu. Lek Kodrat kemudian diberi wejangan oleh Dahyang Tanah Jawa itu. Dia diberi wejangan tentang berbagai hal seperti penciptaan alam semesta, tentang sejarah Tanah Jawa, dan tentang apa yang akan terjadi dengan Tanah Jawa di masa depan. Salah satu wejangan menarik yang diterima oleh Lek Kodrat adalah tentang asal-usul Semar. Menurut wejangan itu, Semar aslinya memang bukan manusia biasa seperti kita. Beliau datang dari langit dan ditugaskan turun ke bumi untuk menjaga Tanah Jawa. Ketika kami bertanya maksud dari kata langit itu apa, apakah kayangan atau angkasa luar, Lek Kodrat hanya tersenyum dan tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Beliau juga bercerita bahwa zaman dahulu,
Penghuni asli tanah Jawa mirip dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur atau orang aborigin. Mereka sangat menghormati alam dan karenanya memiliki tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Atau dalam bahasa sehari-hari kita, mereka memiliki kesaktian yang tinggi. Hutan di tanah Jawa juga sangat lebat dan wingit, sehingga ketika orang-orang dari luar negeri atau dari tanah seberang ingin masuk ke tanah Jawa, mereka pasti akan binasa. Jalmo moro, jalmo mati. Baru setelah dikirim 12 pasang lelaki dan perempuan, maka mereka berhasil masuk dan mendirikan kerajaan di tanah Jawa serta menyebarkan keyakinan mereka. Lek Kodrat juga diberi wejangan tentang ilmu kehidupan. Berikut beberapa hal yang menjadi intisari dari wejangan-wejangan tersebut. Yang pertama adalah kata ojo dumeh, yang mengajarkan bahwa kita jangan mentang-mentang. Jangan larut atas apa yang kita miliki karena ukuran sesuatu bukan materi, melainkan sifat batinnya. Yang kedua, kata eling, mengajarkan untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, waspada, yang mengajarkan untuk selalu hati-hati dan teliti dalam menjalani kehidupan. Wejangan keempat, sangkan paraning dumadi. Semar mengajarkan adanya manusia itu dari mana dan mau kemana. Jadi dunia biarkanlah berjalan. Ambil saja secukupnya untuk bekalmu. Yang kelima, kasedan jati, artinya lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Kebijakan hidup harus dilandasi dengan kekuatan batin yang ingin menyatu kepada Tuhan. Intisari keenam, Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu mengajarkan untuk memperindah dunia, merawat dan memelihara kehidupan yang ada di dunia ini, mengendapkan nafsu agar dunia terkendali dan terarah. Yang ketujuh yaitu tentang manunggaling kawula Gusti. Setelah selesai memberikan wejangan, sosok Dahyang Tanah Jawa itu pun menghilang dari pandangan Lek Kodrat. Lek Kodrat kemudian terbangun dari samadinya. Ia segera berkemas untuk pulang. Kebetulan saat itu Lek Kodrat membawa kamera di dalam tasnya. Ia lalu mengeluarkan kamera itu dan secara iseng memotret gua. Beberapa hari setelah sampai, Lek Kodrat kemudian mencetak foto hasil pemotretan itu. Dan anehnya, di foto itu nampak sosok Semar yang sedang berdiri dalam gua. Tangan kanannya menunjuk ke arah atas, sementara tangan kirinya memegang lampu ting. Dan lebih anehnya, pada tahun 2000 ketika ia mencetak foto itu lagi, muncul tulisan aksara Jawa di tempat yang ditunjuk oleh Semar yang berbunyi Joyo Wijoyo. Setelah selesai semuanya, Lek Kodrat kemudian turun bukit dan menuju ke rumah si juru kunci Gunung Es untuk berpamitan. Hari itu rupanya hari ke-7. Ketika sampai di tempat parkir, kendaraan masih ada di tempatnya. Lek Kodrat segera memacu kendaraannya untuk kembali ke Jakarta. Di jalan, ia sempat menaikkan seorang laki-laki yang ingin ikut menumpang hingga ke kota Cirebon. Karena sangat lelah dan mengantuk, Lek Kodrat tertidur sambil memegang setir mobil. Laki-laki itu menjadi ketakutan, tetapi dia tidak bisa bergerak atau berkata apa-apa. Baru setelah sampai di Cirebon, dia bisa bergerak dan segera membangunkan Lek Kodrat. Mereka kemudian beristirahat di sebuah warung kopi. Laki-laki itu memutuskan untuk berhenti di situ dan melanjutkan dengan kendaraan umum. Sementara Lek Kodrat melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Jakarta. Ketika temannya bertanya tentang hasilnya bertapa di Gunung Es, Lek Kodrat menyebut sebuah seri angka secara sembarangan. Teman itu kemudian membeli SDSP dengan nomor yang disebutkan oleh Lek Kodrat. Anehnya ternyata nomor yang dibeli itu tembus dan dia mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar. Tetapi Lek Kodrat tidak bercerita tentang pertemuannya dengan Semar. Baru pada tahun 2000-an Lek Kodrat bercerita kepada kami tentang pertemuannya dengan Semar ketika bertapa di Gunung Es Cilacap. Dia menunjukkan sebuah foto di mana ada gambar Semar yang sedang berdiri
dengan membawa lampu ting di tangan kiri dan tangan kanannya menunjuk ke atas, dan muncul tulisan dengan huruf Jawa yang berbunyi Jaya Wijaya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi itulah yang kami lihat.